Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang strategi terintegrasi manajemen kualitas rantai pasok, yaitu bagaimana kualitas produknya dapat dijaga secara sistematis mulai dari pemasok atau hulu hingga sampai ke konsumen atau hilir. Dalam persaingan bisnis saat ini, kualitas itu tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab bagian pengendalian mutu, tapi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok itu harus bekerja sama menjaga kualitas produknya. Oleh karena itu, muncullah konsep Supply Chain Quality Management atau SCQM yang mengintegrasikan kualitas dalam setiap aktivitas rantai pasok untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu struktur rantai pasok. Rantai pasok itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu hulu dan hilir. Bagian hulu ini berhubungan dengan pemasok dan juga pengadaan bahan baku, sedangkan bagian hilir berhubungan dengan distribusi produk kepada pelanggan. Nah, kualitas itu harus dijaga di kedua bagian tersebut. Karena apa? Karena kesalahan pada hanya satu bagian dapat memengaruhi kualitas produk secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu model S-Core. Nah, model S-Core ini merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola dan juga mengevaluasi kinerja rantai pasok. Nah, terdapat 6 proses utama, yaitu plan, source, make, deliver, return, dan juga enable. Nah, model ini membantu perusahaan itu dalam mengukur efektivitas proses, meningkatkan efisiensi, dan juga melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu framework GSJF. Nah, berbeda dengan S-Core yang berfokus pada proses operasionalnya, framework GSJF ini lebih menekankan pada hubungan antar pihak dalam rantai pasok. Nah, 8 proses utamanya dalam GSJF ini bertujuan menciptakan kolaborasi yang baik antara perusahaan, pemasok, distributor, maupun pelanggan, sehingga hal tersebut dapat menghasilkan nilai yang lebih besar bagi konsumen. Selanjutnya yaitu manajemen kualitas pemasok. Pemasok merupakan titik awal kualitas suatu produk. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap pemasok menggunakan supplier scorecard. Penilaian dilakukan berdasarkan kualitas produk yang dikirim, ketepatan waktu pengiriman, biaya, responsivitas, dan juga kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan itu dapat memilih pemasok yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya yaitu pengendalian kualitas produksi. Untuk menjaga kualitas selama proses produksi itu digunakan 7 basic quality tools. Misalnya fishbone diagram digunakan untuk mencari akar penyebab masalah, control chart untuk memantau kestabilan proses, dan juga Pareto diagram untuk menentukan masalah yang paling dominan. Nah, penggunaan alat-alat ini membantu perusahaan mengurangi cacat produk dan meningkatkan efisiensi produksi. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan berbasis data. Dalam manajemen rantai pasok terdapat 3 tingkatan keputusan, yaitu yang pertama strategis, yang kedua taktis, dan juga yang terakhir operasional. Nah, saat ini keputusan itu tidak hanya berdasarkan pengalaman, tetapi juga berdasarkan data yang diperoleh dari sistem ERP, IoT, dan juga analisis data. Nah, dengan data yang akurat, perusahaan itu dapat merespon perubahan pasar dengan lebih cepat dan juga lebih tepat. Yang terakhir yaitu mitigasi risiko dan keberlanjutan. Nah, perusahaan itu harus mampu mengantisipasi berbagai risiko dalam rantai pasok, seperti
keterlambatan pemasok, atau gangguan distribusi. Nah, beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah audit rutin, diversifikasi pemasok, penyusunan rencana kontingensi. Selain itu, perusahaan juga perlu menerapkan konsep green supply chain dan ESG agar operasional bisnisnya itu lebih berkelanjutan dan juga ramah lingkungan.